Anas Urbaningrum di Ambon, gelar konsolidasi dan temu kader. Datang ke Maluku tepatnya kota Ambon Dr. Anas Urbaningrum yang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), melaksanakan 3 agenda sekaligus yang digelar pada 3 lokasi yang berbeda. Senin tanggal 18 September tahun 2023. Selain melantik pengurus Kahmi Kota Ambon kemarin malam, pagi tadi Anas juga memberikan kuliah umum pada mahasiswa Universitas Patimura, tepatnya di Fakultas Fisip Universitas Patimura sejak pagi hingga siang tadi. Usai kegiatan tersebut, Anas kemudian dijemput oleh barisan partainya di Maluku dengan puluhan iring-iringan kendaraan roda 4 dan roda 2, dari depan kampus Universitas Patimura Ambon kemudian mengelilingi dalam kota Ambon. Setibanya Anas bersama rombongan Partai Kebangkitan Nusantara di depan Gong Perdamaian Dunia, Anas kemudian beralih dari roda 4 ke roda 3 dalam hal ini becak. Anas didampingi Sekjen Partai PKN, Wakil Ketua Umum, Deputi 3 Pimnas PKN, Ketua Pimda Partai PKN Maluku, Sekretaris PKN Maluku dan bahkan diikuti puluhan becak yang termuat puluhan pengurus partai baik Pimda dan Pimcap-Pimcap. Tidak hanya itu, dengan menggunakan becak menuju Baileo Wikumene, Anas dan rombongan disambut oleh tarian cakalele dari warga Maluku, dan pengalungan sial tenun khas Maluku. Dalam Baileo, Anas melaksanakan kegiatan konsolidasi serta temu kader, yang dihadiri oleh Gubernur Maluku, penjabat wali kota Ambon, Ketua Panwas Provinsi, Ketua KPU Provinsi Maluku, dan ratusan kader serta caleg-caleg PKN Maluku. Dalam sambutannya Anas mengajak seluruh elemen pengurus partai dari tingkat Pimda sampai jajaran Pimcap dan para caleg serta simpatisan partai untuk menjaga kekompakan, kolaborasi, tetap solid demi kemajuan Partai Kebangkitan Nusantara ke depan. Sekilas Anas pun menceritakan garis besar komitmen, visi misi, dan sejarah singkat perjalanannya hingga menerima jabatan Ketua Umum Partai PKN. Dalam sambutannya itu Anas juga mengajak Gubernur Maluku serta penjabat wali kota untuk suatu saat nanti bisa menggunakan jaket partai PKN, seperti yang dikenakannya. Anas pun mengajak pengurus dan kader partai, serta para caleg di Maluku untuk tetap menjaga marwah partai, dan menjaga jati diri partai, bahkan Anas berharap semua bisa bergotong royong memajukan partai ke depan. Dengan harapan ke depan partai PKN menjadi lebih besar, terlebih khusus di Maluku bisa menjadi partai yang terdepan, memiliki figur-figur anggota legislatif yang handal, berwawasan kebangsaan serta mampu menjawab semua aspirasi rakyat. Tidak hanya itu, Gubernur Maluku pun diberi kesempatan menyampaikan sambutan politiknya. Yang mana dalam sambutan itu, Gubernur bersenda gurau tentang dirinya berjuang demi kemajuan sebuah partai di Maluku namun akhirnya ditendang keluar dalam arti dipecat. Gubernur berharap partai PKN di Maluku walaupun masih baru, namun bisa menunjukkan kemampuan berpolitik bagi politisi PKN yang siap bertarung di kancah pesta demokrasi 2024 nantinya. Gubernur berharap partai PKN juga merupakan partai yang akan menjadi pemenang pemilu di 2024 nantinya. Di akhir kegiatan konsolidasi dan temu kader PKN, Anas Urbaningrum yang didampingi Waketum, Sekjen, Ketua Pimda, Gubernur Maluku, penjabat wali kota Ambon, Deputi 3 Pimnas, menyerahkan secara simbolis sembako kepada puluhan abang becak, dan pengendara roda 2 yang memiliki pekerjaan sebagai ojek. Tidak hanya itu Anas juga secara simbolis menyerahkan sarung tinju Nusantara kepada para atlet-atlet tinju yang berlatih di Rumah Nusantara di bawah asuhan Roni Sapulete. Menjadi Indonesia yang berjaya ketika semangat kenusantaraan dikibarkan setinggi-tingginya mulai dari Maluku ini. Saya ingin menyampaikan, Pak Gub izin menyampaikan, mengapa PKN mesti ada. Dan mengapanya ini jadi alasan kelak Pak Gub jaketnya sama dengan saya ini. Nomor 1, karena PKN adalah partai yang menghargai, yang memuliakan, yang meninggikan tradisi dan nilai-nilai unggul lama Nusantara yang sudah sepanjang sejarah kita menjadi pengikat dan menjadi penggerak
sejarah perjalanan Nusantara yang sudah sangat panjang. Dasar historis bagi sebuah partai politik, karena PKN ingin partai kita ini punya urat akar sejarah yang kuat, punya akar sejarah yang kuat, punya akar tunjang sejarah yang kokoh, sehingga kalau dinamika politik di masa depan selalu diwarnai oleh tarikan-tarikan yang kadang-kadang keras, maka politik itu tidak kehilangan orientasi, tidak kehilangan wawasan bertujuan, dan tidak kehilangan cara pandang yang lurus tentang Indonesia. Kuat tidak memahami tradisi yang unggul, nilai-nilai lama yang tinggi nilainya, maka partai itu akan mudah mengapung di atas, tetapi kehilangan akar sejarah ke bawah. Dan partai seperti itu akan kehilangan ikatannya kepada suara hati dan suara batin rakyat. Visi terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan wawasan Nusantara. Selama ini kita sudah berupa sejarah. Provinsi Maluku adalah salah satu founder untuk Republik ini merdeka. Biar kita tahu, ini kita udah sedikit panas. 62 sampai 1994 itu ada menterinya Sulawesi, zamannya Bung Karno. Tapi dari tahun founder kita, kalau di Maluku, yang Ambon, Sulawesi, yang Celebes, yang Borneo, di Kalimantan, yang Sumatera, dan yang Java. Dari tahun 1965 sampai 2023, 15 kabinet. Pak Harto 8 kabinet, Habibie 1 kabinet, Gus Dur 1 kabinet, Ibu Mega 1 kabinet, SBY 2 kabinet, dan Pak Jokowi 2 kabinet. Belum pernah ada orang Maluku yang duduk di kabinet. Tapi tahun depan, tadi nyanyian saudaraku Dodi dan juga suara Mas Mahbub, suara-suara itu menurut saya akan menjadi magnet suara rakyat nanti 2024. Nah, karena itu saya ingin mengundang Dodi untuk menjadi saudara kandung saya dalam politik ber-PKN. Dari PKN kultural menjadi PKN sejati dan struktural. Ini asli, resmi. Tuh, Pak Wali Kota senyum-senyum. Tadi sudah keren berangkat ke sini dan nyanyi di tempat kita ini. Nah, sekarang dengan jaket ini kerennya berlipat-lipat. Dan itu juga melipatkan, membuat berlipat-lipat suara PKN di Maluku dan Indonesia. Selamat bergabung di dalam perjuangan Nusantara bersama Partai Kebangkitan Nusantara. Kami ralat Bapak Ibu, becak-becak yang ada di depan yang merasa memarkir di depan boleh kembali ke tempat semula. Dan hari ini Bapak Ibu yang akan kembali. Saya rival pembaca berita, demikian laporan Bung Veja dari Baileo Wikumene Ambon.